Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Hafsibah Gayatri Widotami Mutahari. Ada sebuah buku yang baru-baru ini saya baca berjudul Ziarah Sejarah Mereka yang Dilupakan, yang ditulis oleh seorang bernama Hamid Naban. Dan di dalam buku ini ada satu kata pengantar dari seorang penulis bernama Iwan Mahmud Al-Fattah. Di sini saya ingin menanggapi kalimat yang dia sampaikan. Ia mengatakan begini, dari buku inilah kita menjadi lebih paham dan mengerti bahwa kunci kesuksesan para keturunan Arab, terutama dalam islamisasi Islam di Indonesia adalah dengan adanya pribumisasi atau pembauran. Sehingga dengan adanya strategi tersebut, menjadikan Islam lebih cepat berkembang dan diterima masyarakat di negeri ini. Nah, saya ingin menanggapi yang ia sampaikan. Di sini saya bukan hendak menyalahkan apa yang ia sampaikan, tetapi saya ingin menanggapi bahwa apa yang disampaikan itu adalah berdasarkan kerangka pikir bahwa Islam itu adalah agama dakwah atau misionarisme yang bersifat manifest destiny. Sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan islamisasi sehingga orang semua mesti beragama Islam atau perlu kita ajak untuk beragama Islam. Ini adalah kerangka pikir yang saya kritisi. Yang saya kritisi dalam studi nafsiologi bahwa ini bukan Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah penegakan keadilan dan pemeliharaan nikalog, atau yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 53 adalah Al-Furqan. Di antaranya seperti tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memfitnah, dan juga tidak mengeksploitasi sesama manusia dan kehidupan, yaitu dengan menyelenggarakan atau mengkuduskan hari istirahat yang disebut Sabat. Tapi kalau pola pikirnya adalah pola pikir yang dibawa oleh Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, tentu saja kemudian kita berpikir bahwa perlu adanya islamisasi. Ini adalah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua, kenapa saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ini? Karena saya tidak menafikan adanya suatu dakwah atau misionarisme pada gelombang kedua islamisasi. Silahkan menonton video saya sebelum ini mengenai 3 gelombang islamisasi di Nusantara. Islamisasi sebetulnya telah berlangsung secara natural di bumi Nusantara ini. Ya, saya ingin sedikit mengkoreksi bahwa islamisasi tidak terjadi di Indonesia pada masa itu karena Indonesia belum ada. Yang ada adalah Hindia Belanda dan sebelumnya ada kerajaan-kerajaan yang otonom di wilayah yang kemudian kita sebut sebagai Nusantara. Dan wilayah ini di negeri-negeri lain biasanya disebut sebagai Jawi atau Melayu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa gelombang kedua itu, gelombang islamisasi yang kedua itu tidak berlangsung secara natural seperti yang sebelumnya, tetapi melalui politik, melalui ekonomi, melalui pemerintahan. Nah, mungkin inilah yang dimaksud oleh Saudara Iwan ketika memberikan kata pengantar untuk buku yang menarik ini mengenai peranan dan sumbangsih peranakan dan keturunan Arab di wilayah yang sekarang disebut sebagai Indonesia. Pada masa itu belum ada nama Indonesia, tetapi Hindia Belanda dan sebelumnya lagi. Jadi saya sepakat adanya islamisasi yang seperti itu, tapi islamisasi di sini seperti yang saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya, lebih tepatnya adalah sunniisasi. Sehingga kebanyakan muslim pada masa itu yang sudah beragama Islam, sudah bertorekat, kemudian menganut Sunni, entah itu Hanafi, entah itu Syafi'i, tetapi kemudian lebih tepatnya lagi adalah Syafi'i. Kemudian akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlu menjadi mazhab yang mayoritas dan dominan di wilayah kita saat ini. Kalau kita berpikir ada strategi harus semua orang beragama Islam seperti yang dipikirkan bahwa itu adalah yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad, maka itu seperti halnya penjajahan dan kolonialisme. Dan kenapa bisa seperti ini? Karena ada pola pikir yang
sadar atau tidak sadar, kita internalisasi dari penjajah kita saat itu, Belanda, ya, bahwa agama itu yang terbaik, terunggul, maka harus menguasai dunia, harus dominan, itu adalah agama kita. Itu satu pola pikir yang diadopsi dari kekristenan. Jadi kita harus berhati-hati untuk menggunakan pola pikir yang mana yang ketika kita sampaikan itu ternyata itu kerangka pikirnya. Itu ternyata pola pikir yang kita pakai dalam menarasikan sesuatu. Dalam hal ini adalah narasi sejarah. Ketika nilai-nilai dan pandangan dunia, worldview atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman, itu sudah terinternalisasi sehingga nilai-nilai pandangan dunia dari Belanda, dari Eropa itu menghinggap begitu dalam pola pikir kita. Begitulah cara kita kemudian melihat agama kita Islam. Nah, Islam bisa saja ya, agama lain mungkin ada. Kita harus berhati-hati ya. Ini termasuk saat kita menyampaikan narasi sejarah seperti sejarah Islam, khususnya sejarah Islam di Nusantara. Akan saya sampaikan di sini ada satu foto ya yang menggambarkan adanya makam yang berusia dari 68 Hijriah atau 690 Masehi, 10 tahun setelah tragedi Karbala. Ini makam yang ada di wilayah Sulawesi, kalau tidak salah ada di Banggai. Ini menunjukkan Muslim, ini makam Muslim ya, Muslim sudah ada di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, sebelum Abdul Malik. Dan sebelum Abdul Malik, Islam seperti yang kita kenal saat ini, bukanlah Islam seperti yang kita kenal saat ini. Karena Islam pada masa itu yang dibawa ke Nusantara, pada umumnya ada Islam yang dibawa oleh Ahlul Bait, yaitu para murid, para anggota keluarga yang belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, dan seterusnya. Jadi jelas ya, kenapa saya mengulang-ulang tentang kerangka pikir dan tentang 3 gelombang Islamisasi di Nusantara. Di mana saya menegaskan gelombang pertama itu non-Sunni dan non-Syiah, kemudian gelombang ketiga adalah Sunniisasi, dan yang ketiga, gelombang ketiga adalah dengan nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dari penjajahan masa kolonial. Ini seperti yang disampaikan oleh seorang terapis terkenal bernama Resmaa Menakem. Dia seorang terapis di Amerika Serikat untuk orang kulit hitam. Dia sendiri adalah orang kulit hitam. Dia mengatakan bahwa mereka yang tertindas menginternalisasi nilai-nilai dan strategi para penindasnya sehingga kemudian mewujudkan apa atau seperti yang diterimanya itu dari penindasnya itu. Nah, maka begitu pula yang terjadi di dalam masyarakat Islam, kemudian dalam mendefinisikan Islam, dalam menganalisis dan dalam menarasikan sejarah Islam, dalam memaknai Islam, dan seterusnya. Kembali ke buku yang sedang kita bahas, buku yang berjudul Sejarah Mereka yang Dilupakan, tulisan Hamid Naban, tentang sumbangsih dan peran orang-orang keturunan Arab atau peranakan Arab di Hindia Belanda mungkin ya tepatnya, dan kemudian Indonesia. Ini juga terkait dengan yang sedang viral yang ditulis oleh Kiai Imaduddin yang tidak mengakui atau menganggap berdasarkan metode yang dia sampaikan bahwa nasab atau silsilah nasab dari kaum Ba'alawi itu tidak sah karena patut diragukan keberadaan orang yang disebut Ubaidillah. Ubaidillah sebagai dari putranya Ahmad Muhajir. Kemudian terjadilah keramaian di medsos, terutama dari kelompok keturunan Wali Songo yang menafikan keberadaan Ubaidillah dan juga menyangka bahwa Asmat Khan, karena Wali Songo itu kebanyakan adalah berdasarkan Asmat Khan, jadi menafikan bahwa Asmat Khan itu adalah keturunan dari Ubaidillah, melainkan dari Imam Hasan atau dari Abdul Qadir Jailani. Dan yang lain mengatakan ada juga dari Imam Musa Al-Kazim. Apapun itu, yang ingin saya sampaikan pertama adalah pembahasan tentang penggunaan DNA. Ya, terkait dengan kenapa tidak menggunakan tes DNA saja dan
Kemudian ada yang bilang bahwa Najwa Shihab itu sekian persen saja, 3% atau berapa persen saja sebagai keturunan Arab. Jadi dari DNA saja tidak jelas bahwa dia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama ini yang saya ingin katakan adalah saya setuju dengan yang disampaikan oleh siapa ya namanya ini, Abu Syarif Putra Bintang, yang menulis kolom berjudul jawaban terhadap artikel yang menolak keabsahan nasab Ba'alawi. Ini ditulis di dalam media berjudul Islam Indonesia. Nah, jadi ini membahas lebih kurangnya tentang DNA yang sangat kompleks, dan itu bergantung bagaimana kita menafsirkan, perusahaan DNA-nya menafsirkan. Pokoknya sangat rumit. Sebagai seorang sarjana sejarah yang tertarik dengan masalah silsilah manusia, ya evolusi manusia dan sebagainya, ada satu blog yang juga sering saya ikuti, yaitu Motherlanders kalau nggak salah, yang membahas mengenai paleontologi dan evolusi manusia. Apa yang disampaikan oleh Abu Syarif dan blog itu lebih kurang senada mengenai DNA kita yang rumit, autosoma kita yang rumit. Jadi DNA dan autosoma itu belum bisa menjadi satu-satunya rujukan untuk mengatakan kita adalah keturunan siapa yang usianya sudah 1000 tahun yang lalu. Paling jauh itu masih 500 tahun yang lalu. Dan 500 tahun yang lalu itu kan juga belum jelas etnisnya apa, suku bangsanya apa. Masalah identitas kesukuan dan kebangsaan itu adalah hal yang baru-baru saja sejak abad ke-18-19, sejak masa penjajahan atau kolonialisme. Kita baru mengetahui atau kita baru mengidentifikasi diri kita ada orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu secara padat dan mapan pada masa penjajahan, gitu kan. Sebelumnya itu tidak sepadat dan semapan itu identitas kesukuan, nation state. Jadi maka kalau kita menafsirkan DNA dengan cara pandang kita yang sekarang ini tentang kebangsaan, wilayah, tempat tinggal, itu akan menjadi sangat tidak sesuai, ya, tidak cocok, makanya tidak pas untuk menilai dengan berdasarkan DNA saja. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua itu seperti yang disampaikan oleh Imaduddin, ya, bahwa dia menyampaikan metode atau metodologi untuk menyatakan keabsahan atau kesohihan, ya, suatu silsilah nasab, yang saya pikir itu terlalu empiris atau positivistik. Ini saya rasa pendekatan yang tidak sesuai juga kita gunakan untuk menilai atau mengkaji silsilah suatu suku bangsa, suatu keluarga, dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang yang tertulis itu tertulis lambat. Biasanya kan kita ini adalah menggunakan tradisi lisan atau sejarah lisan, turun-temurun kita sampaikan secara lisan, baru kita tulis. Nah, dari satu sisi, kelemahannya seperti ini. Kelemahan yang lain adalah, kalau kita menggunakan yang terlalu positivistik dan terlalu empiris seperti itu, ini akan berbahaya bagi hal-hal yang selama ini kita sendiri ingin percayai, kita ingin imani dan yakini. Misalnya Imaduddin itu adalah orang Islam kan, saya juga orang Islam. Kita meyakini Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Apakah pada masa itu Nabi Muhammad itu benar-benar bisa dipastikan beliau adalah keturunan Nabi Ismail? Bagaimana kita menilainya kalau kita hanya menggunakan metode yang sedemikian empiris dan positivistik? Dengan menggunakan metode yang sama, bukan hanya kita meragukan nasab Rasulullah SAW, saya sendiri bisa meragukan nasab saya. Apakah misalnya Sultan Agung itu benar-benar tokoh nyata? Apakah Brawijaya V itu benar-benar tokoh yang nyata? Apakah Wali Songo sendiri bisa kita pastikan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Apakah Asmat kan bisa kita pastikan adalah keturunan Rasulullah? Ya, saya ini kan masih keturunan dari Mataram dan Pajang, dan masih keturunan dari Wali Songo. Saya bisa meragukan nasab saya sendiri dengan menggunakan metode itu. Jadi apa gunanya kita menggunakan metode itu? Sebetulnya apa manfaatnya? Untuk memastikan suatu silsilah nasab sedemikian empiris dan positivistik. Sedangkan kita beragama, oke lah kalau kita ateis atau agnostik, tapi kan kita beragama, apalagi kita bersufi. Kita bisa menggunakan metode-metode yang non-empirik, non-positivistik, yang kita sebut spiritual, untuk mengetahui siapa leluhur kita, untuk memastikan bahwa silsilah atau kekancingan yang kita ada di tangan kita, yang kita warisi dari orang tua kita dan kakek nenek kita, benar seperti itu, bahwa saya adalah keturunan Mangkunegara III, saya adalah keturunan Joko Tingkir, saya adalah keturunan Kiai Bangsen,
yang merupakan murid dari Sunan Ampel, dan seterusnya dan seterusnya. Apa manfaat dari terlalu memusatkan, fokuskan kepada hal yang sedemikian positivistik seperti orang barat itu, akademisi barat? Apa? Ya, maaf kalau saya terlalu emosional. Sekali-sekali perlu yang namanya putri dari Tionghoa itu emosional ya. Namun yang saya ingin tekankan adalah pendekatan yang terlalu empirik dan saintifik itu sebetulnya sedikit beresiko untuk studi-studi atau ilmu-ilmu budaya atau ilmu-ilmu sosial. Bukan berarti tidak boleh digunakan, justru tetap harus digunakan, justru kita tetap melakukan pendekatan yang saintifik untuk ilmu-ilmu itu. Namun ilmu-ilmu budaya tidak seperti ilmu atau sains natural. Kita memerlukan pendekatan yang intuitif di situ atau rangka atau psikologi yang intuitif untuk mendekati ilmu-ilmu budaya. Jadi begitu ya, ini adalah satu hal yang penting untuk kita ingat dan untuk menjawab bukankah pencatatan silsilah itu mungkin tidak bisa rapi atau ada kepalsuan atau ada orang yang mungkin membayar untuk bisa diikutkan gitu di dalam kancingan dan seterusnya. Ini adalah satu hal yang lain yang saya pikir kita harus hati-hati sekali untuk membahasnya karena ini berkaitan dengan suatu keluarga, berkaitan dengan psikologi kita ya. Psikologi sebagai individu maupun psikologi sebagai suatu kelompok. Karena toh kita sendiri tidak ingin diperlakukan sama ketika kita memperlakukan hal itu kepada pihak yang lain. Hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bagaimana Belanda selama ini telah menggunakan atau memanfaatkan kelompok Arab dan kelompok Muslim tertentu untuk politik penjajahan mereka. Jadi ini bergantung dengan bagaimana kita melihat agama kita selama ini. Misalnya, dalam hal ini ketika kita melihat bagaimana Belanda menggunakan sekelompok orang Arab dan sekelompok ulama Islam untuk politik penjajahan mereka. Perlu diingat, Belanda itu pada saat itu memiliki etos Protestan, etos Lutheran. Di dalam etos itu ada etos Manifest Destiny dan juga ada etos Kekaisaran. Dan dengan hal yang sama, nilai-nilai Manifest Destiny dan nilai-nilai imperialisme itu terinternalisasi di dalam masyarakat Islam dan kemudian diakui atau disetujui oleh kelompok-kelompok yang setuju atau mau dimanfaatkan oleh orang-orang Arab itu. Dengan cara ini kita bisa memahami berbagai peristiwa dan narasi sejarah, misalnya ketika Belanda mengangkat mufti besar Yaman, orang dari keturunan Yaman maksud saya, dan lain sebagainya. Apakah perlu Islam memiliki mufti besar? Islam itu bukan agama kependetaan seperti Katolik Roma, bukan seperti Ortodoks di Rusia, atau bukan juga seperti Protestan yang sinodal dan presbyterian seperti itu. Islam itu sangat beragam. Ada Sufisme, kalau yang memang seperti kependetaan itu ya ada Syiah 12 Usuli misalnya. Tapi kan tidak semua Islam itu seperti Syiah Usuli 12 itu. Bahkan Syiah 12 itu ada Akbari gitu. Ada yang monarki, Syiah Ismailiyah, Nazari. Ada yang memang episkopal seperti Katolik itu seperti Ahmadiyah. Dan Sufi itu tidak juga seperti itu toh. Dan banyak di Nusantara pada saat itu Islamnya adalah Islam Sufi. Bukan Syiah yang usuli itu atau Syiah yang monarki itu, atau bukan pula Sunni yang seperti di Mesir yang ada muftinya seperti itu. Karena itu ada dewan seperti Wali Songo. Dan itu bukan seperti Katolik Roma atau juga bahkan bukan seperti Ortodoks. Bahkan bukan seperti Calvinis dan Lutheran secara eklesiologi. Nah,
Kalau kerangkanya adalah kita ingin menyebarkan agama kita, maka kemudian memang perlulah suatu struktur di dalam organisasi agama kita, pemimpin yang utama, hierarkis yang begitu ketat, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Islam pada awalnya di Nusantara itu tidak seperti itu karena gelombang yang pertama tadi. Dan upaya untuk menghadapi monopoli perdagangan dari kongsi-kongsi Eropa seperti Portugis dan Belanda, barulah ada upaya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Dan itu pun tidak bersifat begitu episkopal, tidak begitu bersifat sinodal atau presbyterian seperti Kekristenan Protestan. Atau Anglikan sekalipun tidak. Atau ortodoks sekalipun tidak. Ini secara kongregasional, secara eklesiologi ya. Gitu. Ini yang harus dipahami kalau kita mau memahami sejarah Islam di Nusantara. Termasuk kalau kita mau memahami narasi tentang Sabda Palem. Yang seolah-olah melihat Islam itu seperti kekristenan. Dari sejak awalnya. Tanpa melihat latar belakang politik yang terjadi pada abad ke-15 dan ke-16 dan ahistoris atau bahkan langsung ke situ saja. Tidak melihat masa lalunya seperti apa Islam. Tadi saya sudah berikan contoh makam muslim pada abad ke-7 Masehi di Banggai, Sulawesi. Itu satu tempat yang jauh, bukan di Pulau Jawa. Tapi pasti sebelum ke Sulawesi, pasti lewat Jawa, pasti lewat Sumatera. Mungkin lewat Madura, ya enggak? Hidup Madura. Nah, begitu. Karena itu, kita harus terus berhati-hati, tetap eling dan waspada dengan narasi-narasi yang tendensius ke arah kebencian kepada satu kelompok, kepada satu golongan, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Tidak hanya kepada orang keturunan Cina, tapi juga kepada keturunan Arab, keturunan India, bahkan juga kepada keturunan Eropa. Karena banyak juga keturunan Eropa itu yang membela, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan sebagian dari mereka itu adalah keturunan nyai-nyai atau istri dari orang-orang Belanda yang merupakan gundik atau selir, concubine. Jadi ada darah Indonesia juga. Jangan sampai suatu kebencian kita, ada yang ketidakadilan itu menyasar kepada kebencian pihak lain dan akhirnya menyasar kepada demonisasi yang mengarah kepada hal-hal seperti terjadinya kamp-kamp konsentrasi di zaman Nazi maksud saya, yang dilakukan oleh Hitler, atau kerusuhan Mei 98. Di Malaysia itu juga ada kerusuhan Mei yang bersifat rasis. Itu menjelang kemerdekaan mereka atau setelah kemerdekaan mereka, saya agak lupa tahunnya. Jadi begitu, kita harus berhati-hati. Tidak masuk bilahi, bisa bilhaq, pasta bikul khair.